Jadi barang hidup pada bisa dijamin. Saya menjamin. Kalau ada yang menjamin, bagus Pak. Ini apa nih untuk 1.000 sudah, pasti untuk 1.000 sudah. Akan mati. Kalau barang hidup tidak bisa Pak. Jadi tidak pahami itu. Jangan dari pembahasan mati. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MOU. Ya. Pak Charles pastikan itu semua komunikasikan sama. Ratusan peternak bersama 3 agen mendatangi DPRD Tarakan untuk meminta kepastian harga jual ayam yang berlaku resmi serentak. Pasalnya, 1 agen diketahui melakukan penjualan ayam potong lokal lebih murah dari 3 agen lainnya di Tarakan. Berlokasi di ruang rapat utama DPRD Tarakan, pagi hingga siang berlangsung rapat dengan pendapat atau RDP, menghadirkan perwakilan agen plasma atau peternak, Kepala DKU KMP Tarakan, perwakilan bagian ekonomi Pemkot Tarakan, dan DPRD Tarakan, perwakilan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Tarakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Rekan Andi, silakan laporan Anda. Baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar, ratusan peternak kemarin pada tanggal hari Senin 5 Januari 2025 menyambangi kantor DPRD Kota Tarakan. Kedatangan ratusan peternak atau plasma ini dalam rangka untuk melakukan dan mengadu kepada anggota DPRD Tarakan terkait adanya kerisauan perbedaan harga jual kontrak yang berlaku untuk ayam potong lokal yang ada di Tarakan, di mana ada 3 agen yang selama ini beroperasi menjual dengan harga yang lebih mahal, dan ada 1 agen yang dilaporkan baru bergabung menjual dengan harga yang lebih murah. Dengan harga jual yang lebih murah ini dinilai mengganggu harga pasaran yang saat ini sedang berlaku di 3 agen. Lalu kemudian dalam kegiatan rapat dengar pendapat kemarin dipimpin Bapak Simon Patino, anggota DPRD Tarakan Komisi 2, dan juga perwakilan dari peternak di Tarakan, sebut saja Bapak Sahat Maruntung Sipahutar, menjelaskan bahwa memang duduk perkaranya itu bermula dari kehadiran agen baru atau inti baru yang menjualkan harga jual kontrak kepada pihak plasma atau para peternak mereka harganya lebih murah, di mana kurang lebih sekitar untuk harga yang diberlakukan ya ini sekitar 25.000, sementara harga berlaku saat ini yang aktif di 3 agen itu menjualkan ke peternaknya kurang lebih sekitar harga jualnya di 31.000. Dengan harga jual di kurang lebih 25.000 membuat para peternak juga dan juga dari para agen tentu merasa risau, karena mereka juga otomatis harus menyamakan harga, memaksa untuk menyamakan harga dengan harga jual yang diterapkan oleh agen, karena ketika mereka tidak mengikuti harga agen yang baru masuk ini, dimungkinkan bahwa agen yang baru masuk ini stoknya akan laris di pasaran dibanding stok yang diproduksi oleh 3 agen, oleh para peternak yang di bawah naungan 3 agen lama tersebut. Diketahui untuk 3 agen yang lama tersebut yang ada saat ini diantaranya adalah agen Melati, agen Tertua, kemudian agen Inti Nagajaya, dan juga agen Mandiri. Dan untuk yang terbaru masuk adalah dari SMJ bernama SMJ. Lalu kemudian dikatakan Bapak Sahat, ia berharap DPRD Tarakan juga bisa memberikan solusi dari kondisi ini. Dan dalam pertemuan tersebut dikatakan Bapak Simon Patino yang memimpin langsung kegiatan rapat dengar pendapat, ada opsi yang bisa ditawarkan untuk kepada mereka, diantaranya keseragaman harga. Lalu kemudian sebelum menentukan keseragaman harga sendiri, tentunya dari pihak pemerintah akan turun untuk melakukan pengecekan dan juga melakukan survei terlebih dahulu, melakukan perbandingan harga langsung di pasarannya dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya dari bagian ekonomi tentu nanti akan mengkaji setelah mengumpulkan data dan melakukan analisis untuk kemudian diambil kebijakan, termasuk juga penetapan tarif atas batas, tarif batas bawah yang kemudian akan dilaporkan kepada kepala daerah
daerah. Sehingga dalam hal ini pertemuan masih akan berlanjut, dijadwalkan estimasi kurang lebih hari Jumat mendatang akan dilaksanakan pertemuan lagi. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kira-kira berapa Pak? Lebih dari 200. Lebih 200. Yang ada di naungan Bapak dan ada di PSM tadi? SMJ katanya tadi ada 40. Oke. Nah, terus barangkali yang lainnya itu terbagi-bagi. Ada namanya Inti Naga Jaya, ada Melati, ada Mandiri. Cuma PT SMJ ini yang jadi ancaman Iya, Pak, karena dia membanting harga ya. yang membanding. Berarti dari SMJ 40 sisanya adalah di Inti rekan-rekan Bapak tadi. SMJ. Ada berapa agen Pak di Tarakan? Inti ada berapa inti? Mungkin tinggal 4. Tinggal 4 ya. Agen membawahi plasma berapa? Plasma itu ya Masing-masing. Inti lah agen. Agen itu adalah inti. Dia kemudian membawahi Toke. kemudian membawahi plasma atau peternak dengan masing-masing. harga kontrak tadi itu 31.000. 31.000 ya. Ya, kontrak lama lah ceritanya. Apabila nanti mereka sampai jual lemparkan ayam ke pasar dengan 26.000, Otomatis ngikut yang otomatis tiga ini. dia merubah harga kontrak. Yang diinginkan bapak-bapak ini sebenarnya adalah tetap harga atau tetap harga 31.000 itu Pak. PT SMJ mengikuti harga yang Iya, sudah ada Pak ya. tapi di sisi lain mereka tetap kekeh dengan harga yang tadi atau seperti apa? Nah, ini kan tadi kita mau dari pihak DPRD sama pemerintah akan turun nih untuk mengecek langsung ke minta melakukan perbandingan data, survei data dari pihaknya Bapak sama pihaknya ini. Kemudian siapa tahu nanti akan ditetapkan tarif batas atas sama tarif batas bawah. Seperti apa Bapak? Apakah Ya, mudah-mudahan ada kesepakatan tentang itu. kalaupun ada perubahan harga misalnya kita ambil jalan tengahnya gimana nanti? Enggak, kita lihat aja nanti. Masalahnya saya kan ikut juga untuk membahas ini. Iya. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan sekarang. Kan ini SMJ ini kan dibutuhkanlah plasma tadi ini ya. PT SMJ ini baru berdiri kapan Pak? Ini MSJ ini Pak adalah anak perusahaan Popan. Pop? Di mana ya Popan perusahaan besar. Oh iya. Jadi ada indikasi dia mau terapkan atau dia mau monopoli. Dia mau monopoli seperti di daerah lain, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dengan merusak harga itu Pak. Iya. Terus kalau dihitung-hitung, kalau seumpamanya dia monopoli, dia pakai orang atau tenaga kerja berapa? Akan jauh lebih sedikit daripada menggunakan orang lokal yang budidaya ayam. Harga jual yang berbeda di pasar. Jadi peternak yang existing saat ini menjual 31.000. Dan untuk yang baru, inti yang baru menjual 28.000. Sehingga menggerus margin mereka. Menggerus marginnya mereka gitu. Ada persaingan lah ya Pak ya. Ya, ada persaingan. Inti yang baru Inti yang baru jual 28.000. dari mana? PT. Sebenarnya itu perusahaan Tarakan, cuma saya lihat mereka disupport sama perusahaan besar yang namanya Mitra Senang Jaya. Ya. Pak, kehadiran mereka yang baru ini ada kaitannya dengan tadi ini Pak, sistem kemitraan skala nasional. Apakah memang wajib Sistem kemitraan skala nasional. Iya, wajib diberlakukan atau seperti apa? Mereka penyampaian mereka tidak seperti itu. Mereka intinya memberikan harga terbaik buat masyarakat. Cuma mengacau Harga yang sudah pasar ada. yang sudah ada. Gitu. Jadi yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi nanti akhirnya pengusaha-pengusaha lokal berguguran, sehingga berdampak kepada serapan tenaga kerja, lapangan tenaga kerja, dan bisa aja terjadi monopoli akhirnya kalau dia sendiri. Hal ini kan pernah terjadi. Kalau sistem kemitraan skala nasional itu Memang instruksi pemerintah kah Pak atau seperti apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya kalau menurut saya itu mekanisme pasar. Memang ini sudah diantisipasi sama pemerintah. Makanya pemerintah dengan Danantara itu akan membuat
distribusi ayam yang berpihak kepada masyarakat. Kalau ini dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.